warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh, senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjalan di atas jalan yang hak. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah, yaitu pondasi-pondasi keimanan berdasarkan cahaya Alkitab dan juga Sunnah, yang ditulis oleh beberapa ulama, yaitu Syekh Shalih Suhaimi, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Semuanya adalah masyayikh di kota Madinah. Dan bifadlillahi ta'ala buku ini telah bersama kita, dan kita masuki halaman ke-25, yaitu Al-Matlabu Ats-Tsani, pembahasan yang kedua. Bayan ahammiyatihi wa annahu asasu da'watir rusul. Penjelasan akan urgensi dari tauhid uluhiyah dan bahwasanya dia adalah fondasi atau asas dakwahnya para rasul. Sudah kita terjemahkan satu paragraf, ya. Kita ulangi terjemahnya saja. Tidak diragukan bahwasanya tauhid uluhiyah itu adalah a'zamul usul, fondasi yang paling agung alal itlaq, secara mutlak, dan paling sempurna, paling afdal, dan paling harus li salahil insan, untuk kebaikan manusia. Dan karena tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan juga manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya dan mensyariatkan syariat-syariat liqiyamihi, untuk menegakkan tauhid al-uluhiyah. Dan dengan adanya tauhid ini maka terjadi kesalehan, kebaikan. Dan dengan hilangnya tauhid ini maka terjadi keburukan dan kerusakan. Oleh karena itu ya ikhwan, tauhid ini adalah zubdah atau khulasah, ringkasan atau inti dari dakwahnya para rasul dan tujuan dari diutusnya para nabi dan juga rasul, serta pondasi dari dakwah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, an i'budullaha, agar mengatakan u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Begitu pula di dalam surat Al-Anbiya
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu mir rasul, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Baik, sampai situ pembahasan kita pada pertemuan lalu. Kita masuki paragraf baru. Wa qad dallal Qur'anul Karim, dan sungguh Al-Qur'an Al-Karim telah menunjukkan fi mawatina adidatin, di dalam berbagai tempat, anna tauhid al-uluhiyah, atau di banyak tempat, di tempat-tempat yang banyak, mawatin, tempat-tempat adidah yang banyak, anna tauhid al-uluhiyah, bahwasanya tauhid uluhiyah itu huwa miftahu da'wati rusuli, dia adalah kunci, miftah, kunci da'wati rusul, dakwahnya para rasul. Wa anna kulla rasulin, dan bahwasanya setiap rasul, wa anna kulla rasul, bahwasanya setiap rasul, yab'atsuhu Allahu, yang Allah Subhanahu wa taala utus dia, yakunu awwalu ma yad'u qaumahu ilaih tauhidallah, maka yang pertama kali didakwahkan olehnya kepada kaumnya yaitu tauhid Allah, wa ikhlasal ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah untuknya. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada 'Ad akhahum huda, diutuslah saudara mereka Hud yang bernama Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, dan dia berkata, wahai kaumku, u'budullaha, ya sembahlah oleh kalian Allah, ma lakum min ilahin ghairuhu, tidak ada untuk kalian min ilahin, dari sembahan, ghairuhu, selainnya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Hud dan juga nanti disebutkan nabi-nabi yang lain tidaklah diutus kecuali untuk apa? Untuk kaumnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa ila Thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Thamud Allah mengutus saudara mereka Salih yang bernama Salih. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, ma lakum min ilahin ghairuhu, tidaklah kalian boleh menjadikan sembahan selainnya. Wa qala ta'ala, ini dalam surat Al-A'raf ayat 73, begitu pula dalam surat Al-A'raf ayat 85, wa ila madyana akhahum Syu'aibah, dan kepada kaum Madyan Allah mengutus saudara mereka Syu'aib, yaitu Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, dan dia berkata sama, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh, sama seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi yang telah disebutkan. Berarti apa? Kalau kita tahu bahwasanya setiap nabi bertugas untuk menyampaikan kepada kaumnya, kalian harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyembah kepada selainnya, maka yang menjadi pelajaran untuk kita harus meniru dakwahnya siapa? Dakwahnya para rasul. Begitu pula dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada orang yang
menganggap remeh pelajaran ini ya. Apa sih kalian kok sibuk bicara tauhid terus, tauhid terus, tauhid terus? Coba bicara masalah ekonomi atau perjuangan Islam atau masalah fikih. Taib, ada waktunya. Kita katakan ada waktunya dan ada majelisnya. Ada majelisnya. Dan para ustadz yang dikatakan hanya mengajarkan tauhid itu, ternyata subhanallah memiliki murid-murid yang ahli fikih, ahli lughah, ahli hadis. Kan seperti itu. Bukan berarti ulama tersebut tidak mengajarkan yang lainnya. Ya. Dan bahkan ayyuhal ikhwan, orang yang sangat perhatian dengan keilmuan adalah orang yang perhatian dengan tauhid. Dari zaman dahulu, orang yang perhatian dengan ilmu, berbagai macam cabang ilmu adalah orang-orang yang perhatian dengan tauhid. Oleh karena itu, ya tidak boleh kita menganggap remeh permasalahan ini. Bahkan ayyuhal ikhwan, ada yang sudah belajar di kuliah dakwah, bahkan di Universitas Islam Madinah. Ya. Beliau menceritakan bahwa beliau sempat tersesat, tertarik kepada seorang wanita, akhirnya pakai minyak nyong-nyong. Jadi saya pakai minyak nyong-nyong itu, katanya. Astagfirullah, antum ini, saya bilang. Iya, sudah saya tobat. Terus ada lagi yang dipakai. Pokoknya demi memikat wanita dia pakai hal-hal yang berbau kesyirikan. A'udzubillahi min dzalika. Jadi tidak menjamin ayyuhal ikhwan. Ya. Ini kenapa? Karena meremehkan, ya, sempat meninggalkan dakwah tauhid. Akhirnya apa? Menggantungkan pada dirinya sendiri. Kemudian jauh dari teman-teman yang perhatian dengan tauhid, akhirnya terlena. Apalagi kalau misalkan seorang itu telah digelapkan dengan dunia. Kalau sudah digelapkan dengan dunia, fatwanya bisa dibeli. Ya. Kemungkaran, ya, tidak akan dia ingkari. Saya teringat ketika berada di suatu kota. Ada bapak-bapak, ya, ternyata ustadz beliau, ya. Karena diundang ke acara, ada tokoh-tokoh. Jadi beliau bercerita, saya pernah mau dibayar 17 juta per malam, ya, agar tidak mengingkari pasar malam. Loh, kok pasar malam ada apa? Pasar malam di sana maksudnya apa? Di sana ada perjudian di dalamnya, ya. Pasar malam yang ada perjudian. Ternyata banyak juga hal-hal lain di sana. Ini saya mau dibayar 17 juta di zaman dahulu, lumayan, ya. 17 juta tahun berapa, ya? 2010 lah. Lumayan, ya. Sekarang 14 tahun. Sudah berlalu 14 tahun, 17 juta mungkin sudah 30-an. Gimana nih? Kalau terima, nanti akan dikasih lagi, ya. Kemungkaran tidak akan dia ingkari. Tapi alhamdulillah saya sudah punya usaha, katanya. Saya tidak akan menerima ini. Teguh dengan pendiriannya, bifadlillahi ta'ala. Ya. Tapi kalau misalkan kita goyah, disumpel dengan uang, langsung kita diam, tidak, itu bukan dakwahnya para nabi. Bukanlah dakwah para nabi dan rasul. Baik. Al-matlabu ats-tsalits, pembahasan yang ketiga. Bayanu penjelasan annahu, bahwasanya mihwaru al-khusumati bainar rusuli wa umamihim. Penjelasan bahwasanya dia adalah tauhid uluhiyah, itu adalah mihwar. Mihwar itu artinya madar, tempat berputarnya, tempat
al-madar atau poros, ya kita katakan poros atau permasalahan inti baina rusuli wa umamihim, antara para rasul dan umat-umat mereka. Ya, bagaimana para rasul mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Ini permasalahannya, bagaimana agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqaddama, telah berlalu penjelasannya, anna tauhid al-ibadati, bahwasanya tauhid ibadah itu huwa muftatahu da'awatir rusul, adalah pembukaan dari dakwahnya para rasul, jami'ihim, seluruh mereka. Jadi tauhid itu, tauhid ibadah atau tauhid al-uluhiyah sama, adalah muftatah, pembukaan. Hal yang pertama kali dibuka di dalam dakwah adalah agar bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Da'awati rusul, yaitu dakwahnya para rasul, jami'ihim, seluruh mereka. Fama min rasulin ba'athahu Allahu, tidak ada seorang rasul pun yang Allah utus. Ya, fama min rasulin ba'athahu Allah, tidak ada seorang rasul pun ba'athahu Allah, yang Allah utus dia, illa, kecuali, wa kana awwalu ma yad'u qaumahu ilaihi huwa tauhidullah, kecuali wa kana awwal, ya, yang pertama kali ma yad'u qaumahu, yang dia ajak, dia berdakwah kepada kaumnya menujunya, ilaihi huwa tauhidullah, dia adalah tauhid Allah. Dia adalah tauhid Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walihada atau walidha, oleh karena itu, kanatil khusumatu bainal anbiya'i wa aqwamihim fi dzalik, permusuhan dulu, walidzalika kana, dulu, al khusumatu, perselisihan atau permusuhan, al khusumat bainal anbiya'i wa aqwamihim fi dzalik, antara para nabi dan juga kaum-kaum mereka, fi dzalik, yaitu pada permasalahan tauhid. Fal anbiya'u yad'uuhum ila tauhidillah, para nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, wa ikhlasil ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah untuknya. Wal aqwam, sedangkan kaum-kaum, itu kaum-kaum nabi tersebut, yusirruna, mereka terus-menerus, alal baqa, tetap, ala syirki, di atas kesyirikan, wa ibadatil authan, dan peribadatan kepada al-authan, yaitu patung-patung, illa man hadahullah minhum, kecuali yang Allah berikan hidayah di antara mereka. Baik. Jadi tadi saya baru lihat ada satu gambar, ya, nenek moyang yang disembah berupa mumi gitu ya. Subhanallah, mumi Indonesia gitu dia. Ajib, saya bilang ada juga Indonesia punya mumi ternyata gitu ya. Di daerah timur. Jadi kaku gitu, digendong gitu kan. Saya kira patung tadinya, tapi kok mirip banget sama manusia. Oh ternyata mumi. Ya, mereka entah bagaimana cara mereka mengawetkan, tapi yang jelas itu ada. Subhanallah, yang diagungkan. Jadi kesyirikan itu sangat banyak. Jadi pernah dulu ceritanya saya pulang dari Madinah, kan masih liburan, bawa buku-buku gratisan yang musim haji itu kan banyak tauziat ya, pembagian buku-buku gratis, terutama masalah tauhid. Jadi banyak orang-orang Saudi itu bingung bersedekah, akhirnya mereka berwakaf buku, dititipkan ke kantor dakwah.
ke kantor dakwah. Kalau kita seperti KUA seperti itu, seperti KUA, dititipkan, datang. Akhirnya kan numpuk, jadi dibagikan gratis. Buku-buku itu dibagikan gratis di pos-pos gitu ya. Saya bawa. Dan ada tulisan tentang kesyirikan dan perdukunan. Salah satunya tulisan Syekh bin Baz. Taruh di atas meja. Cuma taruh di atas meja. Kemudian ada kerabat belum buka bukunya, baru buku apa ini ya katanya. Ya kan panggilan kakak ya. Beliau lebih tua dari saya. Sambil kakak. Pas baru lihat judulnya, syirik dan perdukunan, belum dibaca bukunya, baru baca judul. Kalau ini katanya banyak uang masuk neraka katanya. Astagfirullah. Kalau seperti ini katanya banyak orang masuk neraka. Nah, bagaimana ceritanya? Saya bilang, iya. Ternyata orang di sekitar beliau mungkin rata-rata ngedukun. Ya, karena itulah kalau orang berteman dengan sejenisnya, pasti ujung-ujungnya ke tukang ramal atau kedukun kan gitu. Penyelesaiannya kedukun. Jaringan dukun dia tahu gitu. Oh, sana dukun bagus. Ini peramal. Ini kalau barang hilang. Tahu jaringannya. Kenapa? Teman-temannya adalah orang-orang seperti itu. Makanya beliau mengatakan, kalau ini katanya kalau seperti ini banyak orang masuk neraka katanya. Loh, saya nggak menyangka ucapan itu keluar dari beliau gitu kan. Ya, tapi saya bilang pelan-pelan kita tinggalkan seperti itu. Ya. Tapi kita lihat ya ikhwan, jangan pernah artinya merasa meremehkan suatu kebaikan yang pernah kita lakukan dari dakwah. Ya, jangan pernah remehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kamu menganggap remeh kebaikan sedikit pun. Lakukan kebaikan meskipun mungkin hanya sedikit yang mengambilnya. Saya teringat ketika teman-teman di Prabu Mulih bikin buletin. Karena waktu itu kan media cetak kayak internet juga kurang, ya kan? Orang-orang masih pakai HP jadul. Saya pun masih pakai HP jadul waktu itu. Jadi kita nyebar buletin, internet juga masih pakai komputer saja kalau mau internet. Kita nyebar buletin, teman-teman nyebarkan buletin. Jadi ada satu kampung yang disebarkan buletin itu, akhirnya dia penasaran dengan alamat sekolah kita, markas kita. Akhirnya bertamu beliau. Dari bertamu itu akhirnya ikut kajian dan mengenal sunnah. Kemudian bersama-sama kawan yang lain diajak yang lain kajian. Kemudian akhirnya berdirilah masjid sunnah di sana. Berdirilah masjid sunnah di sana. Subhanallah. Padahal mungkin menurut kita cuma kertas, kan buletin. Atau mungkin kenal nggak antum buletin? Nggak ada lagi ya. Tapi kalau TikTok tahu ya. Aduh, ini cepat sekali perubahan zaman Pak ya, insyaallah. Jadi mungkin kita anggap ini satu yang remeh. Dan dari ratusan atau ribuan lembar, mungkin hanya beberapa yang membacanya dengan seksama. Tapi jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Sama, contohnya kita bikin konten-konten dakwah melalui video, atau misalkan kita buat gambar-gambar poster dakwah gitu ya, poster dakwah, atau mungkin kita tempel stiker-stiker dakwah di jalanan, atau mungkin kita mengajarkan anak-anak TK, SD seperti itu yang mungkin dipandang sebelah mata oleh manusia, cuma ngajar TK, cuma ngajar SD. Tapi subhanallah, bisa jadi dengan itu menjadi pembuka kebaikan untuk orang tuanya, masyarakatnya, bahkan dia bisa jadi menjadi penerus dakwah kita. Jadi tidak boleh kita menganggap remeh sekecil apapun kebaikan. Yang perlu kita khawatirkan adalah
jika kita berhenti melakukan kebaikan untuk orang lain. Itu yang harus kita hati-hati, wanti-wanti diri kita, jangan sampai kita berhenti melakukan kebaikan. Tadi subhanallah ada salah satu rekan di yayasan posting, ada subhanallah wakaf produktif 4,5 hektar lahan, 2,5 hektar sawah, 2 hektarnya bisa ditanami jagung atau apalah itu ya. Masya Allah. Ini coba lihat, ini Ustadz, ini dari salah satu ummahat, kata beliau, dari salah satu ummahat untuk operasional markas ini. Masya Allah. Ya, jadi kita katakan apa yang bisa kita lakukan, berjuang untuk umat ini, lakukan. Wakaf produktif. Kemudian misalkan antum punya kolam, sudah 1/4 dari hasilnya ini wakaf produktif misalkan, kan bisa. Bukan habis, usaha antum tidak akan habis. Allah akan kembang biakkan itu, Allah akan berkahi itu insya Allah kalau antum betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana kita jangan sampai berhenti melakukan kebaikan. Kenapa? Karena setiap nabi, nah itu pelajaran kita nih, musuhnya dari para nabi itu yang pertama, ketika Nabi SAW berdakwah, kita seperti itu ya. Apakah para nabi itu ketika berdakwah langsung cari musuh? Saya ulangi pertanyaan saya. Ketika para nabi SAW berdakwah, mendakwakan tauhid, kamu musuh saya, kamu saya, seperti itu? Tidak. Tapi beliau berdakwah, menyampaikan tauhid, melarang dari perbuatan syirik, mengajarkan syariat, akhlak yang mulia. Tapi ternyata banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang tidak senang. Akhirnya kebencian itu ketika dia bertumpuk sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya rata-rata sampai 2 bulan lah kalau misalkan bertumpuk seperti itu, maka kebenciannya akan semakin semakin besar. Dan akan semakin membesar. Padahal yang didakwahkan oleh Rasul adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala an qaumi Nuh alaihi salam, tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidi adh-dhalimina illa dhalala. Wa qalu, dan mereka berkata, ini perkataan Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Nuh. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadharunna, janganlah kalian meninggalkan, membiarkan. Tadhar, ya, ada nun taukidnya, tadharunna, janganlah kalian benar-benar meninggalkan, membiarkan. Alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, sembahan-sembahan kalian. Wala tadharunna, dan janganlah kalian membiarkan wadda wala suwa' wala yaghutz suwa'a wala yaghutz wa ya'uq nasra. Janganlah kalian membiarkan nama patung-patung ini, wad, suwa', yaghutz, ya'uq dan nasr. Ini adalah nama-nama orang soleh yang dulu hidup di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Tadinya adalah orang-orang yang soleh. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan dengan banyak. Wala tazidil zalimina illa dhalala. Ya, dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali dhalalan, yaitu kesesatan.
Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ayyuhal ikhwan, kesyirikan itu pertama kali terjadi dengan sangat halus. Yang pertama, orang-orang soleh itu sering berkumpul dan sering memberikan nasihat di satu tempat ketika mereka hidup. Ya, ketika mereka hidup sering berkumpul, berdiskusi, ya kan? Menjadi tempat nasihat di tempat mereka duduk. Kemudian satu meninggal, semuanya meninggal. Apa yang terjadi setelah itu? Kan tempat duduknya masih ada. Setiap lewat ke sana orang-orang menengok, mengenang. Awalnya itu apa? Mengenang kesolehan orang-orang soleh. Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Ketika lihat, pergi, ketika melihat, ketika lewat, melihat lagi, balik, melihat lagi. Ini diperhatikan oleh anak-anak mereka. Kenapa? Ya, padahal bapaknya itu hanya mengenang saja akan jasa-jasa beliau-beliau. Tapi anak cucunya berprasangka lain. Oh, berarti ini adalah tempat yang dimuliakan. Tempat yang dimuliakan. Lama-lama akhirnya apa? Dari tempat yang dimuliakan menjadi tempat yang diagungkan. Akhirnya mereka buat apa? Buat patung sebagai simbol dari orang-orang soleh tersebut. Simbol untuk mengenang mereka. Awalnya tidak disembah, tapi karena anak keturunan mereka melihat pengagungan seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya sampailah mereka menyembah Tuhan-Tuhan atau patung-patung tersebut yang mereka beri nama. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ya ikhwan, sebab-sebab menuju kesyirikan itu diputus di dalam Islam. Contohnya, Nabi SAW melarang para sahabatnya menyanjung Nabi SAW secara berlebihan. La tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Janganlah kalian terlalu menyanjungku sebagaimana Nasara menyanjung anak putra Maryam. Ya, putra Maryam. Akhirnya apa? Sekarang disembah karena terlalu mengagungkan. Begitu pula kata Nabi SAW, la taj'alu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai apa? Id, yaitu tempat yang dikunjungi berulang kali. Ya, dilarang menjadikan kuburan Nabi. Takut, kenapa? Nabi melarang itu ditakutkan apa? Ada pengagungan terhadap kuburan Nabi SAW. Ya alhamdulillah kalau di Madinah orang sudah tahu hadisnya. Jadi tidak berkunjung ke sana. Tidak boleh berkunjung terus-menerus ke masjid, ke kuburan Nabi SAW. Tapi coba lihat jamaah-jamaah Indonesia, Bangladesh, terus Pakistan, India dan sebagainya, itu banyak bahkan berdoa ke kuburannya Nabi SAW, minta-minta kepada Nabi SAW. Bahkan ketika teman kita, ada salah satu kawan kita mahasiswa dulu menjadi amar ma'ruf dalam hay'ah amar ma'ruf nahi munkar, beliau menunjukkan satu kertas doa, ya Allah, ya Muhammadu, ya Ali. Aduh. Doanya itu pertamanya apa? Di awal dengan seruan ya Allah, ya Muhammad, ya Ali. Coba lihat. Harusnya kan hanya ya Allah. Boleh tidak menyeru Nabi Muhammad dalam doa? Tidak boleh. Menyeru Ali bin Abi Thalib dalam doa? Tidak boleh. Syirik. Tidak boleh. Nah itu dapat dilempar. Jadi seolah-olah apa di doa kertas, kemudian kuburan Nabi lempar ke sana. Ya ketahuan sama hay'ah, diperiksa, ya, dilihat Allah Ustaz. Seperti itu ternyata kemungkaran orang-orang yang tidak paham tauhid. Nauzubillahi min dzalika.
Lanjut. Wa qala an qaumi Hud, dan berkata Allah tentang kaum Hud alaihi salam dalam surat Al-Ahqaf ayat 22, qalu, mereka berkata, ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, ajitana, apakah kamu datang kepada kami? Ajitana, ta kamu, na kami. Ajitana lita'fikana, maksudnya litasrifana, agar kamu memalingkan kami, an alihatina, dari menyembah Tuhan-Tuhan kami. Jadi lita'fikana litasrifana an alihatina, an ibadati alihatina, dari beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami. Fatina, maka datangkanlah kepada kami, bima ta'iduna, dengan apa-apa yang engkau janjikan kepada kami, yang kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang jujur. Ini coba lihat, di zaman dahulu Nabi itu ditantang, para Nabi juga ditantang. Sudah, buktikan aja, ya. Kalau kamu benar, datangkan azab. Coba lihat, datangkan azab kepada kami jika kamu benar. Ajib, malah Nabi ditantang, kalau kamu benar, datangkan azab, hukuman Allah kepada kami. Subhanallah. Dan para nabi menggunakan doanya, kecuali Nabi SAW, beliau simpan doanya untuk umatnya di akhirat nanti. Jadi setiap nabi itu punya doa, satu doa yang powerful gitu ya. Doa utama, doa-doa yang diberi jatah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi telah menggunakan doanya. Seperti Nabi Nuh kan minta banjir, minta dimusnahkan aja kaumnya yang membangkang. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW belum menggunakannya, beliau tabung di akhirat. Saking sayangnya kepada umatnya, beliau tabung di akhirat saja, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu yahudu ma jitana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin. Qalu yahud, mereka berkata, wahai Hud, ma jitana bibayyinati wa ma nahnu bitariki, kamu tidak datang kepada kami dengan bukti. Bayyinah itu bukti. Wa ma nahnu bitariki, dan kami tidak akan meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami, an qaulika, gara-gara perkataanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman kepadamu, tidak akan mengimani kamu seorang rasul. Perkataanmu bertauhid dan jauhi syirik tidak akan diikuti oleh kaumnya. Subhanallah. Begitu pula wa qala an qaumi Salih, berkata Allah tentang kaumnya Nabi Saleh. Qalu, mereka berkata, ya Salih, wahai Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hada, sungguh engkau sangat diharapkan. Marjuan, diharapkan, maksudnya menjadi sayyid muta', diharapkan menjadi sayyidan muta'an, menjadi sayyidan muta'an, pemimpin yang ditaati. Qalu ya Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hada, sebelum ini. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakki mimma tad'una ilaihi murib. Apakah engkau melarang kami dari kami menyembah apa yang telah disembah oleh aba'una, nenek moyang kami, wa innana, dan sesungguhnya kami, la fi syakkin, benar-benar dalam keraguan, mimma tad'una ilaihi murib, dari apa yang kamu ajak kami kepadanya, murib, dengan benar-benar ragu. Begitu pula berkata tentang kaum Syuaib, qalu ya Syuaib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una
apakah salatmu ta'muruka yang memerintahkanmu an natruka untuk kami meninggalkan ma ya'budu abauna apa yang disembah oleh nenek moyang kami, au an naf'ala fi amwalina ma nasya atau kami lakukan pada harta-harta kami ma nasya apa yang kami inginkan. Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau itu benar-benar sangat penyabar, ya, tenang, ar-rasyid, dan piawai atau baik dalam pikiran, cemerlang di dalam pikiran. Taib, Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan ya ikhwan sampai pembahasan ini saja insyaallah. Wa qala an kuffar Quraisy, dan berkata tentang orang kafir Quraisy, wa ajibu an ja'ahum mundzirun minhum, dan mereka terheran-heran ketika datang kepada mereka pemberi peringatan minhum dari kalangan mereka. Wa qala al kafirun, dan berkata orang-orang kafir, hada sahirun kadzdzab, ini adalah penyihir yang pendusta. Aj'alal alihata ilaha wahida, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah hal yang sangat mengherankan. Wa antalaqal mala'u minhum, akhirnya sekumpulan tokoh pergi dari mereka. Animshu wasbiru, ya, pergilah kalian dan bersabarlah kalian, ala alihatikum, ya, terhadap Tuhan-Tuhan kalian itu, sembahan-sembahan kalian itu. Inna hadzal syai'un yurad, sesungguhnya itulah yang sesuatu yang diinginkan. Ya, masami'na bihadza, tidaklah kami dengar tentang hal ini fil millatil akhirah, di dalam agama yang terakhir. In hadza illa ikhtilaq, tidaklah ini kecuali hal yang diada-adakan. Jadi Nabi SAW ketika mengingkari kaumnya dari penyembahan mereka terhadap berhala, karena sudah mendarah daging menjadi agama nenek moyang mereka, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kebenaran menjadi salah. Ya, kebenaran menjadi dianggap salah. Tauhid dianggap hal yang mengada-ngada, berarti sudah mendarah daging dari nenek moyang mereka. Dalam surat Al-Furqan, wa idza ra'auka, dan apabila mereka melihatmu, iyattakhidunaka illa huzwa, tidaklah mereka kecuali menjadikanmu sebagai ejekan. Ahadzalladzi ba'atsallahu rasula, apakah ini seorang rasul yang diutus oleh Allah? Jadi diejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kana la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adzab man adallu sabila. Dia itu hampir saja menyesatkan kami, an alihatina, dari Tuhan-Tuhan kami. Laula an sabarna 'alaiha, kalaulah kami tidak sabar dengan Tuhan-Tuhan kami itu. Subhanallah, mereka bilang bersabar. Enak ya, sabar ya, sama kesesatan. Sabar kita, insyaallah. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adzab, mereka akan mengetahui hina, ketika yarawna al'adzab, mereka melihat azab, man adallu sabila, siapakah yang jalannya lebih sesat. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan ilahahu, sembahannya adalah hawa nafsunya. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah kamu akan menjadi wakil untuknya. Antahsabu anna aktsarahum, apakah engkau menyangka bahwasanya sebagian besar mereka yasma'una au ya'qilun, akan mendengarkan dan memahaminya. Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka itu kecuali seperti al-an'am. Apa an'am? Hewan ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka itu
lebih sesat jalannya. Allahu a'lam bis-shawab. Seperti itu ya ikhwan. Jadi kalau hewan-hewan itu kan tidak paham apa yang kita katakan. Ya tapi sebenarnya hewan itu beribadah sesuai caranya yang dikodratkan untuk dia. Gunung, air, beribadah sesuai kodratnya, sesuai apa Allah menciptakan dengan cara sendiri. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan juga demikian. Ya. Dan manusia yang telah diberikan akal pikiran tapi tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, mereka itu lebih sesat. Nauzubillahi min dzalika. Makanya terkadang ya kalau mau berdiskusi ajak berpikir logis ya, ajak berpikir logis. Kenapa? Karena Islam itu logis ya. Islam itu sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Banyak yang orang masuk Islam itu ketika ditanya kenapa kamu masuk Islam, ya karena Allah jadi satu-satunya yang disembah, tidak ada yang lain. Itu alasan saya katanya. Allah satu-satunya yang disembah. Kalau di agama kami dulu kan katanya, agama saya dulu itu menyembah banyak Tuhan. Nah di sini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.